Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh soal pengangkatan Gusti Randa sebagai PLT Ketua Umum PSSI, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Gusti Randa, sekaligus manajer dan juga manajer Persib Umuh Mukhtar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gusti Randa. Selamat sore, ini. Ya, selamat sore Pak Umuh. Ya, kita ke Pak Gusti Randa terlebih dahulu. Pak Gusti Randa, Anda sudah ditetapkan sebagai PLT Ketua Umum ya oleh Pak Joko Driono, dan banyak sebetulnya komentar-komentar yang menyatakan apa dasar penetapan Anda sebagai PLT Ketua Umum dalam rapat Exco itu, Pak Gusti Randa? Ya, yang pertama saya ingin meluruskan, bukan dari hasil rapat Exco, bukan. Ya. Yang kedua, ini istilahnya tentu harus dicari yang benar, bukan PLT, ya. Jadi apa istilah yang tepat? Mungkin pelaksana harian kali ya. Jadi, kita tidak usah istilah berdebat. barukah? Apakah wewenangnya berbeda atau memang hanya terminologinya yang sama? Gini, santai saja dulu. PLT tidak kita kenal di dalam statuta FIFA, tidak ada. Misalnya Pak Edi Rahmayadi mundur dalam Kongres, diberikan tongkat estafetnya kepada Pak Joko Driono, ya Pak Joko Driono Ketua Umum. Itu ya. Yang saya dapatkan sekarang ini adalah surat tugas. Surat tugas. Apa tugasnya? Ada dua. Yang pertama, untuk dan atas nama Ketua Umum menjalankan aktivitas sehari-hari organisasi yang bernama PSSI ini. Ya, serta mengambil langkah-langkah yang tepat. Yang kedua, apa tugasnya? Mempersiapkan Kongres luar biasa. Nah, oke, berarti belum definitif ya Pak ya? Belum apa? Belum definitif ya Pak ya? Definitif soal? Sebagai Ketua Umum PSSI, masih makanya saya bilang, harian. jangan pakai terminologi PLT, ketum segala macam, enggak. Untuk dan atas Ketua Umum melaksanakan kegiatan sehari-hari, itu kan ceritanya seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih menganggapnya ini Pak Joko Driono non-aktif gitu, maka dia membuat SK penugasan kepada salah satu exco, kebetulan saya, untuk menjalankan itu untuk dan atas nama Ketua Umum. Udah, itu aja. Oke, mengapa Anda penunjukan itu mengapa diarahkan kepada Anda, Pak Gusti Randa? Karena di tangan saya ini ada statuta PSSI pasal 40 yang menyatakan apabila Ketua Umum secara permanen ataupun secara sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum lah yang akan mewakilinya. Mewakili mengganti posisi Ketua Umum kan? Ya kan? Nah, Wakil Ketua Umumnya adalah Pak Iwan Budianto. Betul, Anda adalah eksekutif komite eksekutif. Pak Iwan Budianto. Pak Iwan Budianto juga menonaktifkan dirinya. Oke. Dengan alasannya dasar Pak? Ya sakit ya. Apa? Ya tanyanya Pak Iwan. Kira-kira begitu. Nah, berdasarkan itu, satu dari eksekutif komite diberikan tugas. Ini penugasan sifatnya gitu. Oke. Pak Gusti, sejak kapan Pak Iwan Budianto menonaktifkan dirinya, Pak? Bersamaan dengan Pak Joko. Oke. Halo? Iya, Pak. Jadi bersamaan dengan Pak Joko, atau juga saya belum tahu, makanya saya bilang tanyakan kepada Pak Iwan, apakah ada penugasan khusus Pak Iwan itu misalnya untuk timnas gitu. Saya belum tahu persis. Berarti tidak ada komunikasi antara Pak Gusti dengan Pak Iwan ya sejauh ini ya, Pak ya? Belum. Saya juga hanya dengan Pak Joko, gitu. Oke. Halo? Iya. Oke, berarti saat ini apakah akan diangkat juga wakil Pak, Waketum Pak? Kenapa Waketum? Apakah Waketum juga akan ditentukan Pak atau menunggu Kongres luar biasa? Saya kira karena ini kita ada percepatan KLB kan, pengisian jabatan-jabatan ini saya kira nanti saja pada waktu Kongres luar biasa. Sekarang ini yang kita utamakan adalah bagaimana program-program organisasi PSSI. Ini kan kita tidak berebut jabatan ya. Bagaimana program jalan, lalu persiapan KLB. Itu aja sih yang harus menjadi prioritas. Kapan KLB akan segera digelar, Pak Gusti? Baik. Setelah Pilpres katakan tanggal 17, maka minggu ketiga April
kami akan ke FIFA, ke Zuri, minta rekomendasi dan surat arahan dari FIFA tentang pelaksanaan kongres. Bulan Mei kita akan melakukan kongres luar biasa, membentuk yang namanya komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Itu semacam KPU-nya. Setelah itu terbentuk di bulan Mei, mereka menerima calon-calon mau jadi ketua umum, yang akan menjadi wakil ketua umum, yang akan menjadi anggota Exco. Itu namanya tahapan notifikasi. Setelah notifikasi ada tahapan verifikasi. Barulah ada verifikasi segala macam, harus dilaksanakan kongres luar biasa untuk pemilihan pengurus. Baik. Kira-kira gitu. Baik, jadi tugas Pak Gusti ini memang mengawal kongres luar biasa, Pak? Iya, dalam surat tugasnya seperti itu. Surat tugasnya berarti mengawal kongres luar biasa. Kalau terminologi bisa dikatakan juga sebagai ketua panitia kongres. Oh, lain. Di kita tuh nggak ada ketua panitia, adanya ketua pemilihan dan ketua banding pemilihan itu akan dipilih di kongres. Ya, itu yang penting untuk duduk persoalannya. Betul. Pak Gusti, karena Pak Joko Driono kan ditetapkan sebagai tersangka dan pada akhirnya beliau mengundurkan diri, ya artinya ini ya, dengan dan menunjuk Anda langsung. Enggak. Non-aktif, karena mengundurkan diri itu harus nanti di kongres. Oke, perbedaan antara non-aktif dengan mengundurkan diri itu apa? Kalau mengundurkan diri, berarti kan dia sudah keluar dari PSSI dan tidak ada istilah mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri nanti di kongres. Sekarang dia tidak aktif di dalam kepengurusan. Non-aktif artinya seperti itu. Jadi tampuk kepengurusan organisasi sepak bola di tanah air ini saat ini ada di tangan Anda? Ya, boleh dibilang gitu, boleh dibilang masih ada PSSI kan yang sifat kolektif kolegial lah, gitu. Oke, selain mengawal KLB, apa saja Pak tugas yang sampai saat ini belum selesai oleh Joko Driono dikerjakan dan harus segera Bapak kejar? Yang pertama, beberapa program yang diketok pada waktu yang sudah disahkan pada waktu kongres di Bali, yaitu Liga harus bergulir tanggal 8 Mei ini, Liga 1 bergulir. Kedua, timnas di segala jenjang juga sedang berlangsung. U23 kita di Hanoi, nanti ada Piala Asia yang senior, ya, Elite Pro kita yang usia 16 tahun masih ada di Inggris, ya. Kita juga harus Aspros juga akan menggelar Suratin, itu ada ya Youth Development, pengembangan usia dini, lalu ada masalah developing, masalahnya perwasitan dan seterusnya. Ya banyak, beberapa program yang harus jalan gitu. Ada satu yang skip, Pak Gusti. Apa tuh? Soal mafia pengaturan skor yang saat ini sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Ada satgasnya dan Anda juga tahu betul bahwa Pak Joko Driono saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perusakan barang buktinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana komitmen Anda secara internal PSSI akan bekerja sama dengan Satgas anti mafia bola ini untuk mengungkap siapa-siapa saja dari unsur-unsur PSSI yang masih terlibat di dalamnya? Ya, pertanyaan Anda bagus gitu, namun sedikit tendensius. Jadi gini, posisi PSSI dari awal dan juga dari saya mengatakan kita mengapresiasi tindakan Satgas. Apa yang dikerjakan oleh Satgas mengapresiasi. Bisa saya katakan siapapun tidak boleh ada di tubuh federasi sekecil apapun, zero tolerance. Bentuknya apa? Bentuknya semua yang diinginkan oleh Satgas, dokumen kah, penggeledahan kah, segala macam, kita support. Ya, kita berikan. Nah, karena bagi kami dengan adanya Satgas ini sekaligus ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh PSSI dan bisa lalu terjangkau oleh Satgas, misalnya pelanggaran-pelanggaran pidana. PSSI kan bukan institusi yang bisa mengejar tindak pidana. Nah, dengan adanya masalah suap misalnya seterusnya, itu bisa dilakukan oleh Satgas. Dan kami berterima kasih. Posisi PSSI mendukung itu. Kalau ditanyakan bagaimana komitmen saya yang sangat setuju adanya bersih-bersih di tubuh federasi. Itu.
Baik. Terima kasih atas komunikasi dan informasi dari Anda, Pak Gusti Randa.